Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas graf isomorfik dan graf planar. Jadi lanjutan dari kemarin kita membahas graf isomorfik kembali. Jadi graf isomorfik adalah graf yang sama namun mempunyai penamaan simpul dan sisi yang berbeda. Itu benar karena setiap graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, yang sekarang bagaimana cara pembuktiannya? Nah, di sini adalah pembuktiannya adalah jika terdapat korespondensi atau kesamaan satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Maksudnya apa? Jika di graf G1, sisi E bersisian dengan simpul U dan V, maka di G2 sisi E juga bersisian dengan simpul U dan V, namun dengan nama yang berbeda. Itu. Nah, pembuktiannya bisa kita lakukan dengan menggunakan matriks seperti ini. Nah, sekarang kita coba menggunakan matriks untuk pembuktiannya. Nah, sekarang sudah ada graf G1 dan graf G2. Sekarang kita mencoba membuktikan matriks dari G1 dulu ya. Nah, sekarang sisi A ke B. Nah, ini ada apa enggak? Nah, sisi A ke A, ini kan enggak ada. Jadi 0. Sisi A ke B, ini 1. Sisi A ke C, 1. Sisi A ke D, 1. Sisi A ke E, 0. Lalu sisi B ke A. B ke A ada ya. Lalu B ke A ada. B ke A 1. Lalu B ke B itu 0. B ke C itu 1. B ke D. B ke D tidak ada, 0. B ke E, ya B ke E tidak ada, 0 juga. Lalu selanjutnya ada C ke A. C ke A ada 1. Lalu C ke B. C ke B ada 1. C ke C ini tidak ada. Lalu C ke D ini ada 1. C ke E tidak ada. Lalu selanjutnya yang D. D ke A 1. D ke B 0. D ke C 1. D ke A 1. Lalu D ke E 1. Nah, ini E ke A 0, lalu E ke B juga 0, lalu E ke C ini juga 0, E ke D ini ada 1, lalu E ke E ini 0. Nah, sekarang kita membuktikan apakah graf G2 berkorespondensi dengan graf G1. Nah, sekarang ada simpul X dengan X. Nah, di sini simpul X dengan X ini tidak ada, 0. Lalu simpul X dengan Y ini ada 1. Lalu simpul X dengan W ini ada 1. Lalu simpul X dengan V ini ada 1. X dengan Z 0. Lalu Y dengan X. Y dengan X ini ada 1. Y dengan Y 0. Lalu Y dengan W. Y dengan W ada 1. Lalu Y dengan V ini 0. Dan Y dengan Z juga 0. Nah, sekarang saya lanjutkan ke bawah. Nah, tadi saya salah tulis di graf G1, D dengan D itu 0. Nah, sekarang bisa dibandingkan graf G1 dengan graf G2 ini sama ya matriksnya. Yang artinya graf G1 dengan graf G2 adalah isomorfik atau sama. Ya, nah, sampai situ adalah penjelasan dari graf isomorfik dan pembuktiannya bagaimana caranya. Lalu kita lanjutkan ke graf planar. Nah, sekarang kita lanjut ke graf planar. Graf planar ini adalah graf yang tidak mempunyai sisi saling memotong. Ya. Nah, bisa dilihat di gambar 1.17 ini, graf planar ya. Graf planar itu adalah graf yang tidak mempunyai sisi tidak saling memotong. Nah,
graf ini ya, ini mempunyai sisi memotong. Mana sisi memotongnya? Ya ini nih. Ini adalah sisi potong. Lalu untuk graf planar dirubah menjadi graf planar, ini sisinya dirubah seperti ini agar tidak ada sisi saling memotong. Gitu. Nah, yang berbentuk bintang ini pun juga sama. Ini mempunyai sisi saling memotong. Nah, sisi saling memotong ini maksudnya ini ya. Titik ini, lalu sini, ya. Ini adalah persimpangan antara sisi, pertemuan sisi, tapi bukan simpul. Kalau simpul ini titik-titik ini, ya. Nah, kalau ini adalah sisi yang saling memotong. Ini bukanlah graf planar. Gitu. Nah, lalu dirubah seperti ini. Ini pun juga masih sama, ada sisi yang memotongnya. Mana sisi yang memotong? Nah, ini sisi yang memotong. Gitu. Jadi K5 bukanlah graf planar. Namun K4 itu adalah graf planar. Karena tidak ada sisi saling berpotongan. Nah, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Nah, di sini ada contohnya. Yang di bawah di sini 3 buah graf planar. Ini ada 3 buah graf planar. Kenapa graf A dijadikan graf planar? Karena bisa dirubah menjadi graf planar walaupun sisinya berpotongan. Nah, lalu ada 3 buah graf. Graf B dan C adalah graf bidang. Kenapa disebut graf bidang? Karena sisinya tidak saling berpotongan. Nah, lalu kenapa graf A disebut graf planar? Karena graf A bisa dirubah menjadi graf planar atau graf bidang. Nah, lalu di sini beberapa hal tentang graf planar. Graf planar ini juga mempunyai bidang. Bidangnya sendiri kita bisa hitung. Nah, di sini sudah ada contohnya. Bidangnya sendiri itu disimbolkan dalam huruf R, ya. R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Ini adalah wilayah dari graf planar. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? R sama dengan E ini adalah sisi dikurangi V itu adalah banyaknya simpul, lalu ditambah 2. Nah, itu adalah wilayah dari graf planar sendiri. Lalu graf planar ini juga mempunyai sirkuit, ya. Jadi bisa dilihat di graf planar ini mempunyai sirkuit atau tidak. Gitu. Nah, sampai sini untuk penjelasan graf isomorfik dan graf planar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.